Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Denzi Channel, channel inspiratif dari sahabat Nabi. Video kali ini bercerita tentang seorang pemimpin terbaik, Umair bin Sa'ad. Bagaimana Umair bisa menjadi pemimpin terbaik? Apa yang dilakukan Umair? Tonton video ini sampai selesai supaya bermanfaat dan tidak tersesat. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar dapat terus menghadirkan video-video yang inspiratif. Semasa kecil, Umair bin Sa'ad al-Ansari hidup yatim dan miskin. Ayahnya meninggal sejak Umair kecil. Ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki kaya. Umair bin Sa'ad masuk Islam dalam usia yang sangat muda, kira-kira 10 tahun. Ketika itu iman telah mantap dalam hatinya yang masih segar, lembut, dan polos. Karena itu iman melekat pada dirinya dengan kokoh. Dalam usia yang masih sangat muda, Umair tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pada salah satu daerah penduduknya sangat kritis terhadap pemimpinnya, sehingga banyak laporan dari penduduk itu kepada khalifah agar mengganti pemimpinnya dengan yang lebih baik. Pada masa itu telah banyak sahabat yang wafat, sehingga sulit menemukan sahabat yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas, yang bisa mengatakan yang benar dan salah tanpa keraguan dan tidak tergoyahkan. Umar sebagai khalifah memilih Umair bin Sa'ad. Dipanggillah Umair bin Sa'ad menghadap khalifah. Ketika diperintahkan untuk memimpin suatu daerah, Umair menolak karena Umair lebih senang berperang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Tapi mengikuti perintah pemimpin dalam hal ini khalifah ialah kewajiban bagi setiap muslim. Maka pada akhirnya Umair menerimanya. Karena ciri-ciri seorang pemimpin terbaik ialah pemimpin yang menolak jabatan karena paham akan tanggung jawabnya yang besar. Bila satu orang saja tidak mendapatkan haknya, kemudian ia menuntut di hari kiamat, maka itu sudah cukup menghabiskan seluruh amalan dari pemimpin itu. Setibanya di daerah tersebut, Umair memberikan surat dari khalifah dan naik ke atas mimbar. Kemudian berkata kepada penduduk di daerah tersebut, "Wahai saudara-saudara yang seiman, sesungguhnya Islam adalah benteng pertahanan yang amat kokoh. Semua orang yang bersandar pada Islam pasti akan aman. Ia adalah ajaran yang paling sempurna, dan benteng Islam ialah keadilan, dan pintunya ialah kebenaran. Jika benteng itu ambruk dan pintunya roboh, maka pertahanan agama ini akan hancur. Islam akan senantiasa kuat selama kepemimpinan atau pemimpin yang menerapkan dua hal tadi, keadilan dan kebenaran. Dan kepemimpinan yang benar bukanlah dengan cambuk dan pedang, melainkan dengan keadilan dan kebenaran." Umair turun dari mimbar dan langsung mulai bekerja sebagai pemimpin. Kegiatan Umair sebagai pemimpin setiap harinya ialah berkeliling daerah tersebut, membantu setiap penduduk yang membutuhkan bantuan. Bila ada yang membangun rumah, Umair menjadi kuli bangunan. Bila ada yang mengangkat barang, Umair menjadi kuli angkat. Bila ada warga yang membutuhkan pemecahan masalah, rumah Umair selalu terbuka 24 jam setiap hari. Setelah 1 tahun memerintah atau sebagai pemimpin di daerah tersebut, Umar bin Khattab sebagai khalifah mulai berpikir, karena tidak ada pengiriman zakat mal atau hasil dari negara atau daerah tersebut. Akhirnya Umar mengirimkan surat kepada Umair, dan surat itu berisi, "Bila surat ini sampai padamu, maka datanglah segera wahai Umair bin Sa'ad." Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 bulan berjalan kaki, Umair bin Sa'ad menghadap khalifah.
Khalifah nampak terkejut melihat Umair. Umair tampak lelah, kurus, lesu, pakaian dan wajahnya kotor. Khalifah pun bertanya, "Kenapa kondisimu begitu buruk, wahai Umair? Dan apa yang kau bawa?" Umair pun berkata, "Aku membawa dunia." Khalifah pun berpikir, mungkin Umair membawa hasil dari negeri atau daerah tersebut. "Di manakah dunia itu?" tanya Khalifah. "Inilah dunia yang kubawa, 2 lembar pakaian, ember, dan peralatan makan." "Mana hasil daerahmu?" tanya Khalifah. "Sudah aku bagikan kepada orang yang berhak. Bila ada lebihnya, maka akan kubawa kepadamu, wahai Amirul Mukminin." "Kenapa kau berjalan kaki? Kenapa tidak meminta tunggangan kepada wargamu?" "Mereka tidak menawariku. Aku juga tidak meminta, karena itulah hak mereka." "Panjangkan jabatan Umair bin Sa'ad," ucap Khalifah pada sekretarisnya. Umair berkata, "Aku mohon izinkan aku melepaskan tugas ini. Aku hanya ingin tinggal bersama istri dan anakku. Tolong lepaskan aku dari tugas ini. Tetapi bila aku dibutuhkan untuk berperang jihad fi sabilillah, aku akan menerimanya. Selain itu, aku mohon tidak lagi." Umar pun pulang kepada istri dan anaknya. Umar bin Khattab mengutus seorang bernama Harith dan membawa uang 1000 dinar. "Lihatlah kondisi Umair dan istrinya. Jadikan dirimu seolah-olah ialah tamunya. Perhatikan kondisi Umair. Bila Umair hidupnya terlihat susah, maka berikan 1000 dinar itu padanya. Tetapi bila hidupnya nikmat, bawa kembali uang itu dan laporkan." Setelah menjadi tamu, Harith diperlakukan sebagai tamu yang mulia. Karena makanan telah disuguhkan kepada Harith, anak dan istri Umair tidak makan dan kelaparan. Setelah 3 hari menjadi tamu Umair, Umair menyampaikan kepada Harith jika ia sudah tidak memiliki makanan. Umair merasa tidak bisa memuliakan tamunya lagi. Umair meminta tamunya untuk menginap di rumah muslim lainnya. Harith pun menyampaikan, sesungguhnya ia adalah utusan Amirul Mukminin. Kemudian menyerahkan 1000 dinar kepada Umair. Umair menolak karena merasa tidak membutuhkan. Istri Umair berkata, "Terimalah uang itu dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan." Dan saat itu juga Umair berkeliling membagikan uang itu. Ia bagikan kepada yang membutuhkan tanpa sisa 1 dirham pun. Kemudian Harith melaporkan apa yang dilihat selama berada di rumah Umair kepada Khalifah Umar bin Khattab. Inilah yang membuat kagum Umar bin Khattab. Inilah kisah dari kezuhudan Umar bin Sa'ad, pemimpin yang menolak jabatan, pemimpin yang tampak seperti warga atau penduduknya, pemimpin yang selalu membantu masyarakat, pemimpin yang selalu membuka pintu rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan warganya, pemimpin yang mengedepankan warganya daripada dirinya. Inilah zuhud, imannya membuatnya takut akan pertanggungjawabannya. Tidak hanya sebagai pemimpin suatu daerah yang luar biasa, Umair juga membuktikan kezuhudannya sebagai pemimpin bagi keluarganya. Ia bisa membentuk istri dan anaknya seperti dirinya. Lapar di dunia hanyalah sementara untuk nikmatnya akhirat yang abadi. Miskin di dunia hanyalah sementara untuk kayanya akhirat yang abadi. Sulit di dunia hanyalah sementara untuk kebahagiaan akhirat yang abadi. Carilah bekal di dunia sebaik-baiknya. Janganlah merasa sedih, merasa miskin, berkecil hati di dunia yang sementara ini. Karena Allah menjanjikan akhirat yang luar biasa kenikmatannya dan abadi untuk selamanya. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu manusia yang bisa merasakan kenikmatan abadi itu selamanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.